Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Setelah diperkenalkan pada patroli dimensi, Gogeta akhirnya setuju untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah di berbagai dimensi. Tapi Gogeta mengatakan bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang patroli dimensi, seperti apa mereka dan apa yang mereka lakukan, siapa pemimpin mereka, dan seterusnya. Kronos membalas bahwa Gogeta tidak harus mengetahui hal-hal itu sekarang, dan jika dia ingin informasi lebih lanjut, Gogeta harus mendapatkannya. Dia mengatakan bahwa yang harus diketahui Gogeta untuk saat ini adalah patroli dimensi bekerja untuk keseimbangan dimensi, dan selama Gogeta bekerja dengan mereka, perannya juga akan seperti itu. Setelah mengatakan hal-hal ini, Kronos meminta Gaia untuk memberitahu Gogeta tentang misinya. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba salah satu dari berbagai timeline itu mendekati mereka. Gogeta penasaran apakah Kronos baru saja memindahkan seluruh realitas. Dia seperti memindahkan seluruh 12 alam semesta. Gaia mulai menjelaskan misinya bahwa timeline ini seperti timeline lain yang telah Gogeta kunjungi sejauh ini. Memiliki kesamaan dengan timeline aslinya, tapi jelas sangat berbeda juga. Mereka telah menemukan bahwa ada ketidakseimbangan dalam hambatan dimensi dari timeline ini. Tapi mereka belum dapat menyelidiki karena ada jutaan masalah lain yang lebih serius yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Jadi, misi Gogeta adalah pergi ke timeline itu untuk menemukan penyebab masalahnya dan atasi. Gogeta bertanya bagaimana dia akan melakukan itu, dan Gaia hanya menjawab bahwa dia akan menemukan jalan. Kronos memberitahu Gogeta kalau dia seharusnya sudah menyadari variasi dalam kekuatan berbagai timeline dan memperingatkannya bahwa dalam timeline yang dia tuju sekarang terdapat makhluk-makhluk yang sangat kuat dan dia tidak boleh menurunkan kewaspadanya kapanpun. Gogeta mengangguk menandakan bahwa dia memahami situasinya, tapi dia menjadi sedikit khawatir dan bertanya apakah Kronos berpikir Goku dan Vegeta akan mampu menangani segalanya begitu fusion berakhir. Gaia menatapnya dengan tatapan ingin tahu ketika mendengar ini. Kronos mengatakan bahwa waktu fusion tidak akan berakhir. Ketika Gogeta mendengar ini, mulutnya menganga terkejut. Kronos menjelaskan karena mereka memiliki Shinken, teknik yang meningkatkan semua kemampuan mereka ke tingkat yang ekstrim. Hal yang sama terjadi dengan teknik fusion. Dengan kata lain, batasan waktu telah dihapus. Gogeta juga mengatakan bahwa Goku dan Vegeta masih tidak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang Shinken, dan mereka tentu saja tidak tahu hal itu. Sambil mengarahkan tangannya ke arah Gogeta, Kronos memberitahunya untuk tidak khawatir karena ada cara untuk membatalkan fusion dan dia akan menemukannya nanti. Sebelum Gogeta sempat menanyakan hal lain, dia baru saja menghilang dari sana. Gogeta muncul di tengah-tengah planet yang sangat aneh yang benar-benar gurun. Gogeta mulai bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena Kronos dan Gaia tidak memberikan instruksi apapun tentang di mana masalah yang mempengaruhi dimensi itu berada. Kemudian Gogeta memejamkan mata dan mulai berkonsentrasi, yang dalam sekejap dia bisa menemukan lokasinya. Tapi dia terkejut ketika ini terjadi. Alasan keterkejutan Gogeta adalah karena dia menyadari bahwa di dimensi tempat dia berada sekarang tidak ada pembagian alam semesta. Dia menyadari bahwa di dimensi ini hanya ada satu alam semesta tunggal, tapi jauh lebih besar daripada gabungan 12 alam semesta yang dia kenal. Gogeta merasa sepertinya dia benar-benar akan menemukan banyak hal berbeda di sini. Sampai tiba-tiba sesuatu yang lain menarik perhatian Gogeta dan sangat mengejutkannya. Di suatu tempat di kehampaan ruang angkasa, pertempuran yang sangat sengit sedang berlangsung. Dua sinar cahaya bertarung bergerak dengan kecepatan luar biasa dan memberikan serangan yang begitu kuat sehingga mengguncang seluruh struktur alam semesta raksasa itu. Bepergian melalui ruang angkasa dengan kecepatan tinggi yang melampaui kecepatan cahaya berkali-kali lipat. Cahaya putih itu akhirnya kehilangan kekuatannya dan jatuh ke sebuah planet. Gogeta segera pergi ke planet itu dengan teleportasi. Dia berhenti di dekat cahaya putih yang jatuh dan melihat siapa makhluk itu. Rupanya itu adalah Pados, Angel pelindung alam semesta ke-6, kini sedang tergeletak benar-benar terluka dengan darah menetes dari wajahnya. Ekspresinya adalah kesakitan dan menderita. Gogeta memperkenalkan dirinya, menyebutkan namanya, dan memperjelas bahwa dia bukan musuh. Lalu sinar cahaya putih ungu yang dengan kecepatan luar biasa mendarat di planet tersebut sambil membuka kawah di tanah. Orang itu baru saja tiba memancarkan aura kekuatan yang intens. Gogeta sangat tahu kedua energi itu dengan sangat baik. Itu adalah kekuatan Hakai dan Ultra Insting, dan itu belum semuanya. Dia juga mengenali pengguna kekuatan itu adalah Vegito.
Di depan Gogeta, Vegito memancarkan kekuatan yang benar-benar tidak masuk akal dengan Ultra Ego dan Ultra Insting yang sempurna. Di belakang, Pados terbaring dengan darah tumpah dari wajahnya yang menunjukkan ekspresi kesakitan dan penderitaan. Sebelum Gogeta bisa memahami situasinya dengan baik, Vegito mulai melepaskan energinya dengan intensitas yang lebih besar lagi. Energi putih dan ungu yang sebelumnya seimbang, sekarang mulai memberikan penekanan lebih pada energi ungu, menunjukkan dominasi kemarahan dalam diri Vegito. Wajahnya dipenuhi dengan apa yang dikenali Gogeta sebagai haus akan kehancuran yang hebat. Hanya butuh sepersekian detik untuk serangan itu datang, sebuah pukulan yang dihindari Gogeta dengan lompatan ke samping. Dia sambil menggunakan kekuatan psikisnya untuk membawa Pados bersamanya. Pukulan Vegito dengan kekuatan penghancur membuat seluruh planet menghilang begitu saja dari titik di mana Gogeta berada di belakang. Gogeta bertanya sambil menyelesaikan gerakannya menjauh dari orang itu dan meninggalkan Pados dengan aman di tanah. Pados memperingatkan Gogeta dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan orang ini. Vegito adalah binatang penghancur, pembunuh yang harus dihentikan dengan segala cara. Kemudian, Vegito menyerang lagi, kali ini dengan serangan energi dengan kekuatan penghancur murni. Gogeta menggunakan kekuatan telekinesisnya, berhasil mengarahkan energi besar itu ke atas, menyebabkannya hilang di ruang hampa tanpa merusak planet atau melukai dia dan Pados. Tapi, tepat setelah semburan energi itu datang, Vegito dengan tendangan yang mengenai tepat di dada Gogeta menghempaskannya melintasi permukaan planet sambil meninggalkan garis kehancuran yang rakus di sepanjang tanah, membawa mereka berdua dari permukaan planet ke ruang hampa udara. Tapi kemudian Gogeta dengan cepat menanganinya dengan meraih pergelangan kaki Vegito, memutarnya dan meluncurkannya kembali ke arah planet. Vegito mencapai tanah planet dengan masuk ke dalam tanah sampai dia mencapai pusat menyelam ke dalam lava vulkanik. Tapi lava ini bukan masalah bagi Saiyan yang muncul mengambang tanpa cedera tambahan pada tubuhnya. Saat Vegito muncul dari lava, Gogeta sudah ada di sana menunggunya. Gogeta tegaskan jika Vegito tidak ingin bicara, sebenarnya dia lebih suka seperti itu. Sementara Pados baru saja bangun ketika dia melihat kawah terbuka di tanah dalam apa yang tampak seperti ledakan ke dalam. Saat ini, keduanya memberikan pukulan yang sangat cepat satu sama lain yang cukup kuat untuk membuat Pados yang menonton pun terkesan. Sebuah tendangan dari Vegito datang ke arah wajah Gogeta, dia menangkisnya dengan mudah. Namun, kekuatan pukulan itu sangat kuat sehingga menghancurkan tangkisannya dan membuka pertahanannya. Vegito mengambil kesempatan untuk menyerang dengan pukulan, tapi Gogeta menghilang di depannya dan muncul kembali di belakang punggungnya, siap untuk mendaratkan pukulan yang kuat. Namun, Vegito bereaksi dengan berbalik sambil melepaskan pedang energi dari tangannya yang mencapai tubuh Gogeta sebelum dia bisa mencapai lawan dengan pukulannya. Tapi, yang membuat Vegito terkejut, tubuh Gogeta berubah bentuk hingga menjadi bentuk seperti ular dan melilit pedang energinya. Gogeta menghantamnya dengan pukulan ke wajah. Saat terdorong menjauh, Vegito meluncurkan Kinjan yang diarahkan dengan baik yang membuat tubuh Gogeta terpotong cakram energi itu. Tapi, Gogeta membuat bagian bawah tubuhnya menghilang dengan teleportasi dan muncul kembali di belakang Vegito untuk menendangnya. Namun, Vegito meraih kaki Gogeta dan melemparkannya kembali ke arahnya. Tapi, sebelum kaki Gogeta kembali, itu dihancurkan sepenuhnya oleh Hakai Vegito. Setelah menghancurkan kaki Gogeta, Vegito maju ke arahnya, menyiapkan pukulan dengan banyak energi penghancur. Tapi, Gogeta dapat meregenerasi kakinya kembali, sementara dia meregangkan salah satunya untuk mencapai Vegito dengan tendangan ke wajah sebelum pukulan mencapainya. Di saat Vegito marah, Gogeta melakukan teleportasi ke belakang Vegito dan meregangkan tubuhnya sehingga melumpuhkan dia sepenuhnya. Tapi, Vegito tersenyum saat tubuhnya mulai berubah menjadi ungu dan melepaskan kekuatan sehingga energi bocor darinya seperti air dari pipa. Tubuh Vegito tiba-tiba meledak, menyebabkan kekuatan ledakan itu menyebar ke berbagai sistem tata surya, mengguncang struktur mereka semua. Setelah menerima ledakan itu, Gogeta hancur total. Vegito yang puas dengan kehancuran total musuhnya merayakannya dengan senyuman jahat. Tapi, pada saat itu sebuah suara masuk ke dalam pikiran Vegito mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengharapkan itu. Mengenali itu suara Gogeta, Vegito terkejut dan bertanya bagaimana dia masih hidup dan di mana dia. Mengambang di ruang hampa adalah bagian dari otak Gogeta, dan dari bagian otaknya yang tersisa yang sedikit ini
dia berhasil meregenerasinya dalam sedetik. Gogeta sepenuhnya dapat menyusun kembali tubuhnya seolah-olah dia adalah sel. Vegito bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Gogeta menjelaskan dia berhasil memfokuskan kesadarannya pada bagian otaknya yang tersisa serta energinya. Dengan cara ini, dia berhasil tetap hidup dan beregenerasi. Vegito tanyakan makhluk apa sebenarnya Gogeta ini. Gogeta memberitahu seseorang yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, memiliki kendali atas tubuh, energi, dan kesadarannya melampaui akal sehat. Dia juga membandingkan dirinya dengan Namekian yang bisa meregenerasi tubuhnya sendiri selama kepalanya tetap utuh. Apa yang dia lakukan tidak jauh berbeda, tapi hanya pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Kemudian, Gogeta menunjukkan ekspresi yang lebih serius saat dia mengatakan hal berikut. Gogeta harus mengakui bahwa Vegito hampir mengalahkannya tadi, dan kekuatan penghancur Vegito sangat luar biasa. Jadi, Gogeta merasa dia harus berhati-hati mulai sekarang. Lebih baik dia menggunakan bentuk terakhirnya sekaligus. Setelah mengatakan ini, Gogeta memusatkan kekuatannya sambil melepaskan energi yang cemerlang, membuat Vegito terengah-engah saat dia merasakan total energi tersebut. Pada saat itu, Gogeta Shinken menunjukkan dirinya, menampilkan kekuatan agung yang bahkan tidak dikenali oleh Vegito. Gogeta ingin tahu apa pendapat Vegito tentang ini. Dia jamin sekarang Vegito tidak akan bisa meledakkannya lagi dengan mudah. Dan tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kekuatannya, Gogeta dapat mencapai Vegito dengan melepaskan sikutan yang sangat keras di perutnya. Sebuah pukulan yang membuat musuh merasa pusing karena kesakitan. Kemudian, serangkaian serangan yang hampir tidak dilihat oleh Vegito menghantamnya di seluruh tubuhnya. Berakhir dengan pukulan di tengah dada yang membuat Vegito merasakan ledakan ke dalam yang kuat di tubuhnya berkat tekanan internal ekstrim yang disebabkan oleh pukulan itu. Vegito sampai mengeluarkan darah dari mata, mulut, telinga, dan hidungnya. Dan pada akhirnya, pukulan terakhir datang dari Gogeta yang dikelilingi oleh energi Shinken, tapi pukulan itu ditahan. Setelah itu, sebuah pukulan menghantam Gogeta tepat di tengah wajah, diikuti oleh tendangan kuat yang mengirimnya jutaan tahun cahaya per detik. Gogeta dihempaskan pada bagian raksasa alam semesta yang besar itu dengan kecepatan yang tinggi, hingga di titik di mana pergerakan sederhananya mendistorsi ruang waktu, sehingga dia dipindahkan ke dimensi yang lain, di mana dia berhenti ketika bertabrakan dengan kekuatan penuh ke dinding yang tidak terlihat. Tapi Vegito segera mengikutinya ke dimensi itu, membuka portal dimensi berkat kecepatannya yang luar biasa. Dia mencapai Gogeta dengan serangan dengkul kopong yang sangat kuat ke wajah. Kekuatan serangan yang begitu tinggi sehingga menghancurkan dinding tak terlihat dari dimensi itu, memindahkan mereka ke dimensi lain, di mana semua yang ada hanyalah cahaya yang menyilaukan, yang melampaui kecerahan dan panas dari 1000 matahari. Setelah wajahnya benar-benar rusak oleh dengkul Vegito, Gogeta dapat memulihkannya dalam sekejap, dan kemudian dia sudah maju melawan lagi, memulai pertukaran pukulan yang membawa teknik kekuatan kecepatan dan energi ke batas yang tinggi. Di saat adu serangan berlangsung, Gogeta bertanya kepada Vegito bagaimana ini mungkin terjadi. Kenapa Vegito menjadi mampu menghadapinya dalam bentuk Shinken tanpa menggunakan transformasi lain? Vegito menjawab, sebelumnya dia hanya mengatur kekuatannya sesuai dengan milik Gogeta, sama seperti yang dia lakukan sekarang. Jawaban itu menarik perhatian Gogeta yang bertanya apakah Vegito masih memiliki lebih banyak kekuatan yang disimpan. Vegito membenarkan dan menyimpulkan bahwa situasi Gogeta juga sama. Keduanya mulai tersenyum, tapi pada saat yang sama pertempuran meningkat intensitasnya. Energi yang dihasilkan oleh guncangan serangan mengerikan itu begitu besar sehingga menaikkan suhu dimensi yang sangat panas itu lebih jauh lagi, membuat panas 1000 matahari tampak seperti panas cahaya lilin. Sebuah pukulan dari Gogeta mendarat di wajah Vegito yang segera merespon dengan pukulan juga, tapi dicegat oleh dengkul ke perut yang begitu kuat sehingga mengguncang tatanan dimensi lagi. Kali ini memindahkan mereka ke dimensi di mana semua yang ada hanyalah kegelapan besar. Pukulan lain dari Gogeta datang, tapi ditahan oleh Vegito yang mencoba membalas dengan sundulan, tapi dicegat oleh sikut Gogeta yang mengenai hidungnya. Gogeta dan Vegito menjauh sambil memusatkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, mereka menembakkan Kamehameha penuh kekuatan yang ketika bertabrakan menciptakan ledakan megah.
mengisi dimensi gelap itu dengan tontonan cahaya sambil mengguncang seluruh keseimbangan tempat itu dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, dimensi itu hancur membawa mereka berdua kembali pada kekosongan alam semesta. Mereka yang saling berhadapan kini terengah-engah namun tetap menunjukkan senyuman. Pegito akui dia sangat terkejut dengan kekuatan Gogeta, tapi dia akan menghancurkannya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada yang lain. Gogeta membalas, meskipun Pegito mengatakan hal-hal ini, energinya menurun jauh lebih cepat karena jelas ada kesulitan tertentu di pihaknya dalam menjaga keseimbangan kekuatan ultra insting dan ego. Setelah Gogeta melakukan pengamatan ini, Pegito terdiam sejenak. Dia mengakui bahwa Gogeta benar. Percakapan mereka terputus ketika Pados tiba di dekat Gogeta, muncul di belakangnya dan dia tidak sendirian. Whis ada bersamanya memberikan analisis cepat tentang situasi tersebut. Whis berkomentar bahwa tampaknya energi Pegito telah turun drastis. Dia memuji Gogeta untuk itu karena berhasil melemahkan Pegito. Pados berterima kasih pada Gogeta dan mengatakan bahwa dia menyelamatkan hidupnya. Gogeta memberitahu mereka bahwa dia belum selesai dan sebentar lagi Pegito akan dia kalahkan. Tapi tiba-tiba seberkas energi menembus tubuhnya dari belakang. Orang yang melakukan ini ternyata adalah Pados sendiri yang menatapnya dengan senyuman jahat sama seperti Whis. Gogeta benar-benar menjadi lengah dan bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dan orang yang juga tampaknya terkejut dengan ini adalah Pegito. Pados mengatakan meskipun dia sangat berterima kasih karena Gogeta telah menyelamatkannya, tapi sangat jelas bahwa dia adalah orang baik. Dan sejak dia memahami situasinya dengan baik, dia akan berbalik melawan mereka. Di saat Pados membiarkan Gogeta tertusuk pedang energinya, Whis dengan cepat memanggil tongkatnya. Dia menggunakan sihir dan mulai menghisap Gogeta ke dalam tongkat. Saat Gogeta ditelan oleh kekuatan sihir, Whis memberitahu bahwa Gogeta akan menjalani sisa hidupnya tersegel di dalam dimensi khusus. Dalam sekejap, Gogeta telah menghilang sepenuhnya. Melihat semua yang terjadi, Pegito bertanya dengan terkejut, apakah pria itu bukan salah satu antek mereka? Pados membantahnya dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah kebetulan yang membahagiakan. Menggunakan sihir tongkatnya, Whis menyembuhkan Pados, di mana tongkat Pados sudah dihancurkan sebelumnya. Tapi tidak masalah, Whis katakan ayah mereka akan membuat tongkat yang lain untuk Pados nanti. Kedua angel itu kini menghadapi Pegito yang menatap mereka dengan tatapan cemas. Pegito merasa kesal, dia menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan Gogeta. Sekarang, menghadapi mereka berdua sekaligus akan menjadi kesulitan besar. Yang menyerang pertama adalah Pados yang menghilang dari tempatnya untuk muncul kembali di depan Pegito mencoba tendangan yang sangat kuat. Pada saat itu, Pegito menunjukkan energi ultra insting di tubuhnya untuk menghindari tendangan Pados. Tapi, segera setelah itu, Whis mengepungnya dari samping meluncurkan pukulannya. Yang saat Pegito melihatnya datang, dia melepaskan energi penghancur dan memusatkan kekuatan ini di tinjunya. Dia membalas pukulan Whis dengan benturan yang menciptakan kekuatan dampak besar yang mengirim masing-masing dari mereka ke satu sisi. Pegito memanfaatkan pemisahan para angel untuk menyerang Whis, tapi angel itu menghindari pukulannya dengan penguasaan yang halus. Dan kemudian dia menyerang balik dengan kekuatan yang tidak nyata, membuat tangan Pegito bergetar saat dia menangkis pukulannya. Pegito dan Whis bertukar ribuan serangan dalam pertukaran pukulan yang berlangsung 1 detik sebelum dihentikan oleh tembakan energi dari Pados yang dibalas Pegito dengan pelepasan besar energi penghancur yang menghilang bersama serangan angel itu. Tapi, gangguan ini cukup bagi Whis untuk menemukan celah dan melepaskan pukulan langsung ke tulang rusuk Pegito, yang kemudian terkena tendangan terbang dari Pados yang mengenainya di punggung. Dari serangan Whis dan Pados, meskipun tampak sederhana, tapi memiliki presisi yang luar biasa dan secara akurat mengenai titik vital Pegito yang sangat merasakan banyak pukulan ini. Mereka tidak membuang waktu untuk maju di mana keduanya datang dari depan dengan kekuatan penuh. Namun, potongan energi yang muncul di kekosongan memaksa mereka untuk mundur. Rupanya, itu adalah Gogeta yang baru saja muncul di antara mereka dan Pegito. Gogeta memberitahu angel itu bahwa itu adalah usaha yang bagus, tapi sekarang teknik teleportasinya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi, sehingga bahkan dimensi aneh tempat Whis menyegelnya menjadi jauh lebih mudah untuk melarikan diri. Pados memberitahu bahwa jika itu masalahnya,
tidak ada jalan lain selain membunuh mereka berdua. Whis mengamati tubuh Gogeta dan menyadari bahwa luka yang disebabkan Pados sudah tidak ada lagi, yang artinya Gogeta memiliki kapasitas penyembuhan yang sangat besar. Vegito pergi ke sisi Gogeta dan setuju dengan Whis. Dia mengatakan bahwa kapasitas penyembuhan orang ini sangat tinggi sehingga memalukan. Gogeta memberitahu bahwa sepertinya Vegito sekarang bersedia mendengarkan. Di sini Vegito meminta maaf karena menyerangnya seperti tadi dan mengatakan bahwa dia hanya melakukan itu karena dia sudah harus berurusan dengan begitu banyak penjajah sehingga dia berada dalam mode otomatis. Gogeta mengatakan dia tidak tahu apa yang Vegito bicarakan, tapi dia bisa menjelaskan lebih baik nanti. Percakapan mereka terputus ketika Whis muncul di tengah-tengah mereka dengan serangan tebasan tangan yang mewujudkan menjadi pedang energi. Tapi berkat Ultra Instinct, Gogeta dan Vegito berhasil menghindari serangan mendadak yang sangat akurat itu. Setelah itu, Whis berbalik ke arah Gogeta, sementara Pados pergi berbalik ke arah Vegito. Begitu para Angel memilih lawan, mereka menyerang lagi. Whis dan Gogeta memulai pertarungan dan begitu juga Vegito dan Pados. Saat dia semakin terlibat dalam pertarungan melawan Whis, Gogeta bertanya apa yang terjadi padanya. Gogeta tahu bahwa Whis yang dia kenal tidak bertindak seperti itu dan juga melihat bahwa Whis ini jauh lebih kuat daripada yang dia kenal di timeline asli. Setelah mendengar ini, Whis menyimpulkan bahwa Gogeta juga bukan dari timeline ini, yang sebenarnya sudah dia duga. Karena jika ada seseorang seperti dia di dunia ini, mereka pasti sudah tahu. Gogeta tanyakan apa maksudnya dan menyuruhnya menjelaskannya sekarang. Tapi Whis membalas, dia tidak harus menjawab pertanyaan. Pados dan Vegito bertukar pukulan yang sama-sama rakus dengan masing-masing melakukan serangan dengan kekuatan yang luar biasa. Mencoba menemukan celah dalam pertahanan masing-masing untuk melepaskan pukulan mereka. Pados memberitahu Vegito bahwa dia tidak lagi memiliki semangat yang sama seperti saat mereka mulai dan segalanya akan berbeda sekarang. Vegito membalas bahwa dia masih bisa mengalahkannya dengan satu tangan sekarang. Untuk sesaat, Vegito membiarkan dirinya teriritasi oleh provokasi ini. Dan justru pada saat itulah Vegito menemukan kesempatan untuk menyerangnya tepat di perut menggunakan tendangan. Di pertarungan lain, Whis yang membuka celah terlebih dahulu berhasil membuat Gogeta menerima pukulan tangan pisau tepat di tenggorokan. Whis tersenyum setelah melepaskan pukulan ini, tapi Gogeta lah yang tersenyum di akhir ketika dia menunjukkan bahwa itu tidak lebih dari klon energi yang meledak setelah dipukul. Bahkan setelah menerima ledakan penuh itu, Whis tidak menerima lebih dari luka ringan dan memberitahu Gogeta bahwa dia akan membutuhkan lebih dari itu untuk mengalahkan seorang Angel. Tapi Gogeta mengatakan dia tahu ini dengan sangat baik dan menjamin bahwa dia baru saja memulai. Mereka mulai bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, memulai pertukaran serangan tingkat tinggi yang menyebar ke seluruh wilayah alam semesta. Tubuh mereka terdistorsi hingga menjadi gumpalan cahaya, meninggalkan gelombang dampak yang sangat kuat yang bergema jutaan tahun cahaya jauhnya. Sementara itu, hujan energi ungu jatuh pada Pados yang menghindari serangan destruktif ganda yang diluncurkan oleh Vegito dengan sempurna. Tapi Angel itu tidak hanya bertahan, dia juga memberikan respon ofensif dengan menembakkan beberapa laser energi pada Vegito yang bergantian antara energi Hakai dan energi Ultra Instinct, menghindari banyak serangan baliknya. Dalam sesaat, serangan Pados dan Vegito bertemu hingga terjadi ledakan skala kosmik yang menghancurkan seluruh sistem tata surya tempat mereka berada. Di akhir benturan kekuatan itu, yang tersisa hanyalah ruang kosong di sekitar mereka. Vegito dan Pados saling menatap dengan terengah-engah, dan kemudian Gogeta dan Whis bergabung dengan mereka, masing-masing pergi ke sisi rekan mereka dengan keduanya juga terengah-engah. Whis memanggil Pados untuk pergi dan memberitahunya bahwa tidak ada gunanya mereka terus mengambil resiko dalam pertempuran itu. Pados setuju, tapi tidak sebelum memberitahu kedua Saiyan itu bahwa dia akan melumuri tangannya dengan darah mereka. Di sini, Gogeta memberitahu Whis bahwa mereka akan bertemu lagi dan lain kali mereka akan menyelesaikan ini. Whis membalas, mereka akan melihatnya nanti. Dan setelah memanggil tongkatnya, dia dan Pados pun menghilang dari tempat itu. Ketika para Angel pergi, baik Gogeta maupun Vegito menghela napas lega saat mereka kembali ke bentuk base-nya. Gogeta bertanya pada Vegito, apakah dia sekarang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka pergi ke planet terdekat, namun jaraknya beberapa sistem tata surya. Karena dari tabrakan kekuatan Vegito dan Pados telah menghancurkan banyak sistem tata surya di sekitarnya. Di planet ini, keduanya duduk dengan tenang untuk berbicara
sambil menggunakan kekuatan Saiyan God untuk pulih sepenuhnya dari luka pertempuran. Ketika mereka mulai bicara, hal pertama yang diperhatikan Vegito adalah bahwa Gogeta pasti bukan dari timeline ini. Gogeta tentu saja mengonfirmasinya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya dikirim ke dimensi ini untuk menyelesaikan beberapa masalah keseimbangan dimensi yang bahkan dia sendiri pun tidak tahu apa itu. Vegito mengatakan bahwa dia sebenarnya tahu persis apa yang dibicarakan Gogeta. Jadi, dia menunjukkan situasinya bahwa sudah kurang lebih 1 tahun sejak semuanya dimulai. Saat itu, beberapa makhluk aneh yang bukan bagian dari alam semesta muncul di sini. Hingga banyak orang yang jahat dan juga orang yang bahkan tidak sadar akan apapun seperti monster dan binatang buas. Pada awalnya, kasusnya sporadis dan tidak cenderung menjadi masalah yang benar-benar relevan bagi seseorang yang memiliki tingkat kekuatan seperti milik Vegito. Namun, seiring berjalannya waktu, Vegito menyadari bahwa kasus tersebut menjadi semakin rutin dan lebih kuat. Vegito mulai curiga bahwa ada sesuatu di balik penampakan ini, dan saat itulah dia menyadari mereka mulai memahami berbagai hal. Gogeta menyela apakah Angel yang bertanggung jawab atas penampakan makhluk aneh di dimensinya. Di sini, Vegito tidak yakin dan dia tidak tahu apakah para Angel yang menyebabkan penampakan ini, atau apakah mereka muncul secara kebetulan dan memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Tapi faktanya bahwa para Angel ingin menghancurkannya yang merupakan pelindung alam semesta ini. Dan tujuan akhir mereka adalah untuk mendominasi seluruh dunia ini. Gogeta tanyakan lagi mengapa Vegito menyerangnya seperti tadi. Vegito menjelaskan bahwa Angel tidak bertindak sendiri. Mereka biasanya bertindak dengan para Antek yang umumnya merupakan makhluk yang sangat kuat. Dia mengatakan sebelum Gogeta tiba di sini, dia sudah melenyapkan beberapa Antek Pados sebelum mulai melawannya. Jadi, ketika Vegito melihat Gogeta, dia pikir itu adalah Antek Pados lainnya atau mungkin pelayan Angel lain. Setelah semua yang dikatakan Vegito, Gogeta sekarang memahami situasinya. Dan dia mengatakan bahwa itu sangat bagus karena mereka bisa bertemu. Dan tampaknya berurusan dengan para Angel ini dengan cara tertentu bisa menjadi kunci baginya untuk memenuhi misinya di dimensi ini. Tapi, Gogeta yakin pasti itu tidak akan mudah karena dari apa yang bisa dia lihat, para Angel jauh lebih kuat daripada Angel di dimensinya. Vegito merasa senang dengan bantuan Gogeta dan mengatakan dia tidak akan menolak bantuan apapun karena berurusan dengan puluhan musuh setiap hari tidaklah mudah. Gogeta sangat kagum pada Vegito yang ternyata setiap hari bertarung melawan para Angel yang sangat kuat itu. Setelah memikirkannya, Gogeta tersenyum dan berkata, jika orang-orang ini benar-benar kuat, maka itu akan sepadan. Vegito juga tersenyum dan mengatakan bahwa sepertinya mereka berdua berbicara bahasa yang sama. Wah, dengan gabungan Vegito dan Gogeta dalam membantai para Angel, sepertinya akan seru ya. Lalu, dapatkah mereka mengalahkan semua Angel yang jahat ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.